Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nova HP, NIM 1914 08 00 03, dengan dosen pengampunnya Ibu Dr. Mulyasari SPD MSI. Saya dari kelas tadris IPA Fisika A dengan mata kuliahnya Metodologi Penelitian. Baiklah, pada video ini saya akan membahas tentang komponen bab 1, yang mana materinya terdiri dari merumuskan judul dan permasalahan penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan komponen penelitian pengembangan. Kita masuk kepada judul yang pertama, adalah merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Yang pertama, merumuskan judul. Judul penelitian adalah suatu rangkaian kalimat singkat dan padat yang menggambarkan suatu penelitian. Dalam merumuskan judul yang baik dan sempurna, maka diperlukan beberapa kriteria. Yang pertama, judulnya harus singkat, jelas, dan berbobot. Yang kedua, judulnya harus sesuai dengan topik penelitian. Yang ketiga, judulnya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, judulnya tidak boleh provokatif. Yang kedua, ada permasalahan penelitian. Masalah secara umum dipandang sebagai kesenjangan atau jarak antara apa yang diharapkan dengan kenyataan atau yang terwujud. Ada beberapa kriteria untuk menentukan masalah. Yang pertama, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Sumber-sumber menentukan masalah. Yang pertama, bisa dari pengalaman seseorang atau kelompok. Yang kedua, dari lapangan. Yang ketiga, dari laporan hasil penelitian. Yang keempat, bisa dari sumber yang berasal dari pengetahuan orang lain. Materi selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini memuat yang pertama, penjelasan tentang situasi yang melatar belakangi lahirnya permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti. Yang kedua, penjelasan mengenai alasan dilakukannya penelitian terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, penjelasan tentang hal-hal yang telah atau belum diketahui tentang masalah yang akan diteliti. Ada beberapa dasar penyusunan latar belakang. Yang pertama itu dari aspek filosofis, aspek historis, aspek yuridis, dan aspek empiris. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah ini merupakan tahap awal dalam proses penelitian. Ketika seorang peneliti mendapatkan suatu permasalahan yang dapat diteliti, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dari masalah yang akan diamati tersebut. Ada beberapa langkah dalam melakukan identifikasi masalah. Yang pertama, menentukan bidang penelitian di mana seseorang peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Yang kedua, mengembangkan penguasaan pada area atau bidang spesialisasi. Yang ketiga, meninjau penelitian yang dilakukan di bidangnya untuk mengetahui tren terbaru dan studi yang sedang dilakukan di bidang tersebut. Batasan masalah. Batasan masalah ini apa sih? Batasan masalah adalah suatu hal yang sangat penting dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Tahapan membatasi masalah. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan masalah yang akan dikaji atau yang akan diteliti. Yang kedua, menegaskan permasalahan yang dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Yang ketiga, dukung permasalahan dengan data yang sesuai dengan di lapangan secara rinci. Yang keempat, mendeskripsikan menggunakan kalimat yang efektif dan menarik. Selain itu, ada beberapa fungsi dari batasan masalah. Yang pertama, membantu peneliti untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas. Yang kedua, memfokuskan pada satu persoalan. Yang ketiga, membatasi jangkauan proses yang akan dibahas. Yang keempat, menghasilkan sebuah permasalahan yang akan terselesaikan. Dan yang terakhir, gambaran apa saja yang akan dibahas dalam penelitian.
Nah, di sini saya mencontohkan batasan masalah untuk penelitian R dan D. Yang pertama, penelitian ini memfokuskan bagaimana cara merancang media pembelajaran berbasis Android pada materi usaha dan energi di kelas 10. Dan penelitian ini dilakukan di kelas 10 Madrasah Aliyah Kota Jambi, yang permasalahan dibatasi dengan pengembangan, kelayakan, kepraktisan, serta keefektifan media pembelajaran yang berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android untuk mata pelajaran fisika pada pokok bahasan usaha dan energi untuk tahun ajaran 2019 dan 2020. Nah, materi yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah adalah tulisan singkat berupa pertanyaan mengenai masalah dalam penelitian yang kemudian menjadi titik fokus pada penelitian tersebut. Masalah-masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, atau hipotesis dengan singkat dan bermakna. Nah, di sini saya mengambilkan contoh rumusan masalah pada penelitian R dan D. Yang pertama, bagaimana pengembangan program aplikasi media pembelajaran yang berbasis Android pada mata pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi untuk siswa SMA kelas 10 jurusan IPA Tadris IPA tahun ajaran 2019-2020, dan bagaimana validitas, kepraktisan, dan efektivitas media pembelajaran yang berbasis Android pada mata pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi untuk siswa SMA kelas 10 jurusan IPA tahun 2019-2020. Nah, itulah contoh-contoh yang bisa saya berikan untuk memperjelas mengenai rumusan masalah ini. Nah, rumusan masalah dari berbagai bidang penelitian. Ada yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah asosiatif, yang mana bersifat simetris dan kausal serta interaktif, dan rumusan masalah yang komparatif. Itulah rumusan masalah dari berbagai bidang penelitian. Nah, materi selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sangat berkaitan erat dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, yang jawabannya sudah disediakan di dalam kesimpulan penelitian. Tujuan akhir dari sebuah penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang menemukan jawaban-jawabannya yang ada di pertanyaan tadi, yang mana tujuan tadi dapat bercabang lagi yang nantinya dapat mendorong suatu penelitian lebih lanjut. Tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Ada yang pertama eksperimen, yang kedua R dan D, yang ketiga deskriptif kualitatif, yang keempat deskriptif kuantitatif, yang kelima korelasi, yang keenam tindakan kelas, yang ketujuh kepustakaan, yang kedelapan mix sekuensial, dan yang kesembilan mix concurrence. Untuk manfaat penelitian, yang pertama, sebagai peta pikiran yang mampu mendeskripsikan mengenai suatu keadaan pendidikan dan mendeskripsikan tentang kemampuan sumber daya yang terhadap kemungkinan hambatan apa yang akan terjadi. Yang kedua, mampu menjadi sarana diagnosis dalam mencari penyebab suatu kegagalan dan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, sebagai bahan dasar untuk menyusun kebijakan termasuk juga strategi dalam mengembangkan pendidikan. Dan yang keempat, sebagai masukan yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan yang dimiliki memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Nah, di sini saya memberikan contoh manfaat dari penelitian R dan D. Yang pertama, sebagai dari manfaat yang akan dirasakan oleh peneliti. Yang pertama, memahami dan mengenal pengembangan teknologi perangkat lunak khususnya untuk perangkat mobile. Yang kedua, mengetahui teknik merancang sebuah aplikasi media pembelajaran berbasis Android. Nah, untuk manfaat penelitian pengguna sebagai bahan belajar mandiri bagi siswa. Dan yang kedua, sebagai bahan belajar yang praktis dan fleksibel bagi siswa. Nah, materi yang selanjutnya adalah komponen penelitian pengembangan, yaitu yang terdiri dari yang pertama, spesifikasi produk. Spesifik produk ini apa? Spesifikasi produk ini adalah bagian yang dipakai guna untuk memberikan gambaran konkret tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan.
Nah, spesifikasi produk ini hanya terdapat pada jenis penelitian pengembangan saja, tidak ada pada penelitian eksperimen, korelasi, deskriptif, mix, PTK ataupun kepustakaan. Yang kedua, ada komponennya yaitu asumsi dan batasan pengembangan. Asumsi dan batasan masalah dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menemukan karakteristik produk yang dihasilkan dan membenarkan pemilihan model secara prosedur pengembangannya. Asumsi ini hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan-pandangan ahli yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang akan kita kembangkan. Komponen selanjutnya adalah definisi operasional. Definisi operasional ini adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau abstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Nah, selain itu, definisi operasional ini juga merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi tentang penjelasan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.